Selamat pagi, saudara kembali berjumpa di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi edisi spesial Sumpah Pemuda pagi ini bersama saya Paskale Siswari. Saudara, Indonesia Syariah Economic Festival tahun ini kembali digelar. Nah, tahun ini tema yang diangkat adalah memperkuat industri halal untuk pemulihan ekonomi melalui sektor makanan halal dan juga fashion muslim. Nah, pagi ini kita akan mengulas lebih lanjut. Sebenarnya apa yang menjadi pembeda antara ISEF tahun ini dan juga tahun-tahun sebelumnya yang diklaim juga memiliki kesuksesan yang sama. Kita akan langsung berbincang pagi ini dengan Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Ita Rulina, dan juga founder Jafara, Helianti Hilman. Selamat pagi, Ibu Ita dan juga Ibu Helianti. Selamat pagi, Mbak. Oke. Helianti. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Saya mau ngobrol dulu dengan Ibu Ita. Ibu, tahun ini ISEF fokusnya ke industri halal di sektor makanan dan juga fashion muslim. Kenapa dua itu yang dipilih, Bu? Ya, makasih Mbak. Karena potensinya yang sangat besar. Jadi sudah angka-angka dari yang kita sebut, bentar ya. Iya, Bu Ita, angkanya bisa paling tinggi itu berapa besar, Bu, dibandingkan dengan yang lain? Jadi memang kita melihat besarnya potensi kedua sektor unggulan sektor syariah ini karena dia menjadi motor penggerak industri halal dalam berkontribusi mendorong pemulihan ekonomi gitu. Kalau angka dari Global Islamic Economic Report itu menunjukkan kurang lebih 2,02 triliun itu merupakan pengeluaran konsumen muslim global dari sekitar 1,9 miliar muslim. Dan ini mencakup beberapa sektor gitu ya. Sementara khusus untuk makanan dan minuman, ada kenaikan kurang lebih 3,1% dan angkanya itu sekitar 1,1 triliun. Jadi menurut saya angka-angka ini menunjukkan betapa besarnya potensi sektor fashion dan food tadi. Oke, kenaikan 3% itu rata-rata per tahun, Bu, kenaikannya? Ya, di dalam satu tahun kurang lebih 2019 sampai dengan 2020. Oke, ada kenaikan di sektor makanan dan fashion terutama, maka itu yang dipilih. Nah, Ibu Helianti nih kebetulan bergerak juga di bidang sektor makanan berarti ya. Nah, ini sebenarnya boleh cerita nggak sih, Bu? Ini pasti tentu ada tantangan untuk bisa mengembangkan industri makanan minuman halal di Indonesia. Bu Helianti boleh cerita sebenarnya tantangannya apa? Tapi di satu sisi juga ada peluang yang besar di sana. Boleh cerita, Bu Helianti? Boleh, saya mungkin malah mulainya dengan peluang dulu. Ya. Halo, suara saya terdengar? Terdengar, Ibu. Halo, boleh dilanjutkan? Ya, jadi saya akan melihatnya lebih kepada peluang karena kalau kita lihat industri halal ini adalah industri yang pertumbuhannya itu sangat tinggi sekali termasuk di sektor internasional. Kebetulan karena saya bukan hanya memasarkan di Indonesia saja tapi juga di internasional. Dan yang menarik, selama ini kan kita membayangkan kalau kita ekspor itu selalu hanya fokusnya kepada negara-negara yang Islam ya, gitu. Kalau kita bicara mengenai sektor halal. Tapi ternyata pasar menunjukkan bahwa negara-negara yang mayoritas itu kebutuhan untuk produk yang halal itu tinggi gitu. Jadi saya sempat kaget-kaget, loh Jepang ternyata minta yang halal, Switzerland minta yang halal, Inggris minta yang halal. Jadi ini sebenarnya adalah peluang kita. Nah, sayangnya adalah selama ini pasar global untuk itu dominasi negara tiap adalah negara non-Muslim. Ini sebenarnya kesempatan bagi kita untuk mengisi ceruk pasar untuk industri halal, terutama dengan perkembangan yang luar biasa, termasuk dari sisi halal tourism ya, gitu. Jadi itu juga di Jepang sangat berkembang sekali. Dari sertifikasi halal Indonesia. Alhamdulillah kalau sekarang kita tidak terlalu kesulitan dengan sertifikasi halal yang kita miliki, itu bisa diterima di banyak negara
Dulu waktu di awal-awal sekitar 10 tahun yang lalu kita masih kesulitan karena standar sertifikasi kita belum diterima di semua negara yang menjadi sasaran ekspor kita. Oke, berarti sebenarnya kendala yang terutama soal sertifikasi ini boleh dibilang sudah mulai bisa dilakukan saat ini dengan mudah. Nah, saya kembali ke Bu Ita. Ibu, ini kan tadi Bu Helianti cerita bahwa sebenarnya pasarnya ini besar banget gitu. Di dalam negeri besar, di luar negeri, bahkan di negara-negara bukan yang dominasi masyarakatnya Islam juga besar. Nah, untuk Bank Indonesia mengakselerasi industri halal, terutama di sektor makanan dan juga fashion muslim nasional ini bagaimana Bu? Apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia? Ya, gini Mbak. Jadi kalau kita ingin menembus pasar global itu ibarat masuk medan perang. Jadi kalau kita sendirian mungkin bisa jalan cepat gitu ya. Tapi kalau jalannya sama-sama bisa jauh. Jadi artinya kita bisa menembus, bisa melakukan penetrasi ke pasar yang berbagai lagi gitu ya. Nah jadi saya rasa berjamaah itu akan selalu menjadi lebih baik. Nah karena itu Bank Indonesia menginisiasi berdirinya Industri Kreatif Syariah Indonesia di tahun 2018. Tujuannya baca ini isi Ikra ini yaitu untuk meningkatkan produk unggulan usaha syariah sehingga nanti itu tadi bisa bersaing di pasar global. Dan kerjaannya macam-macam. Jadi teman-teman Ikra ini bersatu gitu ya untuk mengembangkan kapasitas, menguatkan branding, menguatkan marketing, business matching dan sebagainya gitu Mbak. Dan juga ini yang menarik adalah Ikra kita ini mengembangkan platform online-nya juga. Jadi mempertemukan antara pelaku usaha syariah di sektor fashion dan makanan minuman halal. Jadi sebenarnya sudah banyak yang dilakukan di tengah banyaknya peluang dan juga tantangan yang masih ada. Nah, usai jeda nanti kita akan ngobrol lagi dengan Bu Ita dan juga Bu Helianti. Sebenarnya secara implementasi nih bagaimana sih supaya industri ini benar-benar juga bisa ikut menyumbang pemulihan ekonomi nasional. Tapi kita akan jeda sejenak. Jangan kemana-mana, Kompas Bisnis segera kembali.